kita ulang sekali lagi. Boleh kok dibantu berdiri. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-12 dari Gereja Santa Maria Regina, Paroki Bintaro Jaya. Perayaan Ekaristi akan diselenggarakan secara konselebrasi bersama Imam Benediktus Yogi SCJ dan Silverter Nong PR. Tema perayaan Ekaristi adalah penyertaan Allah sungguh sempurna. Pelayanan liturgi dibantu oleh lingkungan Damian wilayah 8, KOR oleh lingkungan Santo Markus wilayah 1. Intensi doa untuk hari ini adalah ucapan syukur atas ulang tahun perkawinan Hieronymus Kila Laja dengan Katarina Wagiyanti, Romualdus Ponijan dengan Teresia Yatinem, Andreas Oi dengan Stefani Oi, David Ignatius Suryana dengan Ruth Mariane Retno Asmoro Karnadi, James Frederick Kulit dengan Maria Marcelina Kulit Sukamta, Johannes Harjanto Nur dengan Laurencia Ninding Puji Rahayu, L.Y. Harisih Advianto dengan Maureen Huai, Agustinus Himawan dengan Cecilia Helena Listiani, Andi dengan Luciana, Stefanus Dodi Hendarto dengan Regina Rosario Rina, Winemon Ferrando Salamoni dengan Veronica Enidia, Agustinus Kurniawan dengan Anastasia Ailianti, Yohanes Supartono dengan Veronica Yeni Indra Ningrum, Agustinus Uki dengan Agatha Dwi Jayanti, Larry E. Adam dengan Anastasia Natalia, Carolus Boromius Teguh Sujatmiko dengan Maria Dini Gilang Prativi, Agustinus Aryo Sasyoko dengan Margareta Maria Uli Siahaan, Victor Andi Hermawan dengan Felicia Andriani. Ucapan syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria, Sergi diterima di Universitas Airlangga. Mendoakan kedamaian jiwa bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang. Angela dan Athanasius, Yosef Surya Sumirat, Maria dan Dokles, Katarina dan Yohanes, Gregorius dan Yakobus, Anna Imi Wijaya, Wiradi Prayogi, Tobias Gatot Gwinandra. Mohon perhatian. Kantong kolekte dijalankan satu persatu. Kolekte pertama dengan kantong warna merah dan kolekte kedua dengan kantong warna hitam untuk biaya operasional gereja. Untuk menjaga kelancaran peribadatan dan protokol kesehatan, mohon kerjasama umat agar mengikuti arahan dari penyambut umat Allah pada saat penempatan duduk, komuni, dan meninggalkan gereja, serta tidak meninggalkan sampah di bangku gereja.
Marilah kita persiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Apa kabar? Mari kita tersenyum dulu kepada yang dari samping kanan, samping kiri, depan dan belakang kita.
Pada hari ini kita kembali menghadap Allah untuk bersyukur atas segala rahmat-Nya. Maka mari kita persembahkan syukur itu dalam perayaan Ekaristi ini, terkhusus bersama dengan 18 pasutri yang pada hari ini merayakan hari ulang tahun pernikahannya. Juga adik-adik yang hari ini menyelesaikan Bible Fun Day. Kita bersyukur, maka mari sekarang kita hening sejenak untuk meriksa batin kita agar semakin pantas dan layak mengikuti perayaan syukur ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, semoga kami senantiasa menyegani dan mencintai nama-Mu yang kudus, sebab tak pernah Engkau mengecewakan mereka yang Kau teguhkan dalam cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya, Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Tuhan, karena Engkaulah ku menanggung celah, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Dari kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku. Dengan pertolongan-Mu yang setia, jawablah aku, ya Tuhan. Sebab baiklah kasih setiamu, berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Dari kasih
hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku, ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Kamu juga harus bersaksi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut
terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang kecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Sabda Yesus dalam bacaan Injil minggu ini dialamatkan untuk ke-12 muridnya, tetapi juga termasuk untuk kita. Inti pesannya singkat saja, jangan takut. Barangkali Yesus sudah tahu dan memprediksi bahwa suatu saat kita murid-muridnya ini harus menghidupi cinta kasih di tengah arus kebencian dan permusuhan. Harus menghidupi perkawinan yang monogam dan tidak tercerai-beraikan di tengah gencarnya promosi perceraian dan poligami. Kita harus memuliakan kehidupan di tengah legalisasi aborsi dan hukuman mati. Juga kita harus mewartakan pengampunan di rimba, sinetron, dan film yang penuh kisah balas dendam. Lalu kita takut sebab kita menyerukan yang berbeda dengan arus mainstream dunia. Barangkali Yesus tahu juga bahwa suatu saat keutamaan hidup yang diajarkannya akan dianggap naif, lemah, pengecut, dan kalah. Bahwa yang namanya pengorbanan, pengampunan, kesabaran, kemurahan hati, kesederhanaan, kemurnian, ketaatan, dan kesetiaan iman akan menjadi bahan tertawaan. Lalu kita takut sebab ajarannya membuat kita dihina dan direndahkan. Untuk semua itu, Yesus berpesan, jangan takut. Sebab Ia akan senantiasa menguatkan dan memampukan kita. Hari ini ada 18 pasang suami istri yang merayakan ulang tahun pernikahannya dan mereka akan memperbaharui janji perkawinannya. Yang paling tua umur pernikahannya 47 ya. Dan yang paling muda 10 tahun. Kita juga bersyukur atas yang namanya rahmat kesetiaan. Rahmat kesetiaan ini adalah tanda campur tangan Tuhan dalam hidup berumah tangga. Karena secara manusiawi sebenarnya hidup berdua itu tidak mudah. Kenapa?
Karena sebenarnya hidup berdua itu hanya nambah masalah. 2 masalah jadi 1 kan? 2 latar belakang jadi 1. 2 luka jadi 1. 2 masalah keluarga besar jadi 1. Maka 2 pribadi menjadi 1 itu sungguh-sungguh butuh keterampilan, butuh seni. Kita itu saja dengan yang satu rahim, dengan kakak atau adik kita, sering gak akur. Apalagi ini hidup serumah dengan orang yang dari orang tua yang berbeda, bahkan suku dan latar belakang yang berbeda, dengan sifat, dengan masa lalu yang berbeda, tentu tidak mudah. Maka butuh keterampilan. Sebuah kisah, ada sepasang pengantin baru, mereka bulan madu. Bapak ibu dulu bulan madu enggak? Ada yang tersenyum kesut? Enggak ya? Alkisah ada sepasang pengantin baru bulan madu di sebuah villa. Di belakang villa itu ada sebuah hutan yang indah. Dan mereka pada malam hari berjalan menyusuri hutan yang indah itu. Tiba-tiba terdengar suara, wek wek, wek wek. Lalu sang istri berkata, dengar Pak, itu pasti suara ayam. Sang suami tidak setuju, bukan, itu suara bebek. Kemudian mereka berjalan lagi. Terdengar suara wek wek, wek wek. Dan si istri tetap yakin, aku yakin itu ayam. Dan suami ngotot juga, mustahil, kalau ayam itu kukuruyuk. Itu jelas-jelas wek wek, maka bebek. Enggak, aku yakin itu ayam. Bebek sayang. Mereka berjalan lagi. Terdengar suara lagi, wek wek, wek wek. Tuh kan ayam itu. Bukan bebek, ayam, bebek. Bertengkarlah mereka. Hingga akhirnya si istri menangis. Tapi itu ayam. Dan suami melihat air mata istrinya. Dia teringat mengapa ia menikahinya. Dan akhirnya wajahnya melembut dengan kata mesra, dia berkata, maafkan aku sayang, kurasa kamu benar, itu suara ayam kok. Terima kasih sayang, kata sang istri. Siapa sih yang peduli itu ayam atau bebek? Yang penting kan keharmonisan mereka pada malam hari itu. Sehingga mereka merasakan kebahagiaan. Emangnya ngaruh itu ayam atau bebek? Enggak kan? Saudara-saudara terkasih, berapa banyak pernikahan yang akhirnya hancur hanya gara-gara persoalan sepele. Berapa banyak perceraian terjadi hanya gara-gara soal ayam atau bebek ini. Dan ayam atau bebek ini kalau dalam hidup rumah tangga bentuknya banyak. Perbedaan pendapat tentang ngasuh anak, tentang hubungan dengan ipar, dengan mertua, itu banyak sekali. Tetapi kita harus ingat apa yang menjadi prioritas kita. Bahwa pernikahan jauh lebih penting daripada mencari siapa yang benar. Apakah itu ayam atau bebek. Lagi pula betapa sering kita tuh merasa yakin, sangat mantap, mutlak bahwa kita itu benar. Tetapi belakangan ternyata salah. Kalau dalam kisah tadi, loh siapa yang tahu? Mungkin saja itu memang ayam yang direkayasa genetik sehingga suaranya seperti bebek kan? Dan kadang-kadang dalam hidup berumah tangga kita itu selalu merasa benar. Belakangannya ternyata pendapat kita itu salah. Maka biasanya tahun-tahun pertama pernikahan itu kalau suami ngomong, istri itu masih mendengarkan. Tahun kedua pernikahan, istri yang ngomong, suami juga masih mendengarkan. Tahun ketiga pernikahan, suami ngomong, istri ngomong, tetangga yang mendengarkan. Saudara-saudara terkasih, kesuksesan dalam pernikahan dapat terjadi bukan karena kita menikahi orang yang tepat, melainkan bagaimana kita menjadi orang yang tepat
bagi pasangan kita. Maka masing-masing harus berjuang memberikan kenyamanan. Karena cinta itu soal kenyamanan. Kalau cinta itu langgeng hanya gara-gara harta, kita tidak akan pernah melihat orang kaya bercerai. Kalau langgengnya cinta itu karena wajah yang tampan atau cantik, kita juga tidak pernah mendengar berita para artis yang cantik dan ganteng itu bercerai. Karena cinta itu soal hati, soal ketenangan, dan saling menyembuhkan, juga saling mengampuni. Saya selalu mengatakan pengampunan adalah mahkota dari cinta. Mahkota itu paling atas, tidak ada lagi yang di atasnya mahkota. Maka cinta paling luhur adalah cinta yang mampu mengampuni kesalahan pasangannya. Kalau kita masih mencintai tataran di logika, ketika pasangan kita berbuat salah, no, aku tidak memaafkan. Tetapi cinta yang paling agung adalah cinta yang mampu mengampuni. Karena bentuk cintanya Tuhan yang paling agung pun adalah ketika Ia mengampuni kita manusia. Dan tidak ada pasangan di dunia ini yang benar-benar ideal atau cocok. Yang 47 tahun pernikahan itu kalau ditanya apakah pasangannya cocok? Romo yakin enggak. Karena masih ada berantem-berantemnya tuh. Berarti tidak ideal. Tidak ada di dunia ini pasangan yang ideal. Lalu yang ada apa Romo? Yang ada adalah saling menyesuaikan diri. Saling mengorbankan ego. Saling beradaptasi. Bahkan termasuk menipu diri berlagak cocok. Kayak tadi kan ayam bebek berlagak cocok. Iya sayang, itu ayam. Dan jangan lupa bahwa komunikasi itu penting dalam hidup rumah tangga. Banyak masalah muncul karena komunikasi yang buruk. Konflik itu 10% perbedaan pendapatnya. 90%-nya apa? Salah pilih kata. Salah pilih momen. Dan memilih kata itu penting. Maka ibu-ibu yang ada di sini, kalau sama istrinya, sama suaminya, kalau uang belanjanya habis jangan bilang, "Pak, uang belanjanya habis." Kerja sampai malam uang belanja habis. Itu menyakitkan bagi suami. Ya enggak Pak? Mbok pakai cara yang elegan. Dandan saja yang paling cantik pagi hari. Nanti kan ditanya, "Mama mau kemana kok sudah cantik?" Jawab aja, "Mau pergi ke dokter mata." Emang matanya sakit? Iya Pak. Buka dompet hari ini gak bisa lihat apa-apa. Nanti dia ingat, oh iya saya belum ngasih uang belanja. Tetapi juga semuanya harus mampu menangkap harapan dari pasangannya. Karena ada kisah lain. Ada seorang istri berulang tahun ke-40. Gak biasanya menemani sarapan, pagi itu menemani suaminya sarapan. Saat sarapan sang istri bilang, "Pah, tadi malam itu mama mimpi yang aneh." "Mimpi aneh apa, Pah? Mah, masa dalam mimpi mama itu ada seseorang datang membawa kalung Tiffany. Apa ya artinya?" Terus papanya bilang, "Tenang Ma, sepulang papa dari kantor, mama akan tahu arti dari mimpi mama." Wis, merasa sang papa ini menangkap makna tadi, istri itu sangat gembira hari itu. Nyuci piring sambil joget, nyapu sambil bersiul, lihat jam 4, biasanya sudah pulang suaminya, belum pulang, dia malah senang, pasti mampir ke toko berlian. Jam 6 benar mobilnya masuk suaminya, dibuka dari jendela, wah bawa bingkisan. Gak biasanya menyambut, hari itu menyambut, dipeluk, pakai bahasa Inggris lagi, "My honey," gitu kan. Terus papanya bilang, "Nih Ma, papa bawakan sesuatu. Kamu akan tahu arti dari mimpimu semalam." Dibuka bingkisannya. Tahu isinya apa? Buku. Judulnya Cara Menafsirkan Mimpi. Salah enggak suaminya? Salah enggak? Kok ketawanya sinis? Ya nggak salah, wong istrinya nggak tahu arti mimpinya, dibelikan buku
cara menafsirkan mimpi. Tapi apa yang kurang? Yang kurang adalah dia tidak menangkap harapan dari istrinya. Karena komunikasi itu bukan sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga menangkap harapan dari lawan bicara kita. Dan ini yang sulit, mendengarkan itu lebih sulit daripada berbicara. Semoga keluarga-keluarga yang ada di sini juga saling belajar untuk berkomunikasi yang baik, karena itulah kunci keharmonisan hidup berkeluarga. Kita juga bersyukur karena selesainya Bible Fun Day. Adik-adik belajar untuk mencintai kitab suci dengan cara yang menyenangkan. Romo tadi lewat ada pot dengan tanaman ya. Adik-adik menanam sesuatu. Romo juga lihat video-videonya, ada yang permainan tradisional. Asik kan kitab sucinya? Asik. Kitab suci itu asik. Semoga adik-adik juga rajin baca kitab suci. Ada banyak hal menarik di sana. Suatu kisah, waktu Romo masih frater, Romo itu karya sosial di sebuah panti jompo milik gereja Kristen. Kami para Romo dan frater tidak mengaku kalau kami adalah seorang frater dan suster. Supaya kami itu diperkenankan bekerja seperti karyawan. Supaya yang punya panti tidak kikuk. Baru di hari terakhir setelah 1 bulan kami berkarya di situ, kami ngaku kalau kami ini frater dan suster. Dan pihak panti itu tahu siapa frater, siapa suster walaupun mereka Kristen. Ibu kepala pantinya bilang begini, sebenarnya kami itu sudah curiga dari awal bahwa mas-mas dan mbak-mbak ini bukan orang Katolik biasa. Dari mana gitu kan? Perasaan kita biasa aja. Karena di panti itu setiap pagi dan sore ada doa bersama dan merenungkan sabda. Kalau diumumkan, mari kita baca kitab dari Yehezkiel bab 15 ayat 13. Mas-mas dan mbak-mbak ini cepat bukanya langsung ketemu. Karena orang Katolik biasa kan gak bisa kayak gitu. Ketika saya mendengar itu saya miris sekaligus lucu juga ya. Ternyata oleh tetangga kita, saudara kita itu, orang Katolik itu ciri khasnya adalah tidak bisa buka kitab suci. Karena memang tidak terbiasa. Semoga kita ingin mewariskan iman kepada anak-anak ini dan mengenal Kristus itu ada di kitab suci. Maka adik-adik, ajak mama papamu juga untuk rajin baca kitab suci. Kita semua juga mencintai kitab suci agar semakin mengenal Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita memperteguh iman kepercayaan kita dengan berdoa syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Pembaruan janji perkawinan dan hidup berkeluarga. Saudara-saudari yang terkasih, suatu janji yang luhur dan mulia tidak mudah untuk mewujudkannya. Kita membutuhkan pertolongan rahmat Tuhan agar kita mampu menghayatinya dalam hidup kita. Maka marilah kita sekarang mendengarkan pembaruan janji perkawinan dan hidup berkeluarga dari para suami istri yang hadir di sini, agar Allah meneguhkan ikatan kasih setia mereka.
di hadapan Tuhan dan seluruh umat yang hadir di sini, dan dengan hati yang tulus dan ikhlas, saya membarui janji perkawinan dengan istri saya yang hadir di sini, yang telah bersatu hidup dengan saya selama ini. Saya berjanji akan tetap setia kepadanya dalam suka maupun duka, di waktu sehat maupun sakit, dan tetap menjadi pasangan hidup yang baik baginya. Saya akan semakin mencintai, menghormati, dan ingin lebih membahagiakan pasangan hidup saya seumur hidup saya, serta berjanji menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kami berdua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di hadapan Tuhan dan seluruh umat yang hadir di sini, dan dengan hati yang tulus dan ikhlas, saya membarui janji perkawinan dengan suami saya yang hadir di sini, yang telah bersatu hidup dengan saya selama ini. Saya berjanji akan tetap setia kepadanya dalam suka maupun duka, di waktu sehat maupun sakit, dan tetap menjadi pasangan hidup yang baik baginya. Saya akan semakin mencintai, menghormati, dan ingin lebih membahagiakan pasangan hidup saya seumur hidup saya, serta berjanji menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kami berdua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, atas cinta kasih yang selama ini kami terima dari orang tua kami. Dalam kasih serta rahmat-Mu, kami lahir dan tumbuh berkembang. Kami mohon ya Bapa, berkatilah janji orang tua kami. Lindungilah orang tua kami, dan jauhkanlah dari segala hal yang dapat membahayakan kesatuan kasih yang telah dibangun selama ini. Semoga orang tua kami Kau anugerahi hati yang bahagia, usia lanjut, badan sehat, hidup rukun dan setia, serta iman yang teguh kepadamu. Bantulah kami agar dapat menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami dan beriman kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati. Semoga Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas pasangan suami istri yang telah dengan setia membangun bahtera rumah tangga dalam Kristus. Semoga mereka tetap bersatu padu dalam cinta kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Marilah sekarang kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang selalu dekat dengan kita dan mendampingi kita dalam segala hal kehidupan kita. Bagi gereja dan para pemimpinnya, semoga Allah Bapa memenuhi para pemimpin gereja dengan roh cinta kasih-Nya, agar dengan penuh gairah ikut serta mengusahakan segala pembaharuan yang berarti dan dengan gigih memeloporinya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat dan para pemimpin bangsa, semoga Allah Bapa mengajarkan masyarakat kita untuk berdoa dengan tulus dan rendah hati, serta para pemimpinnya dipenuhi oleh Roh Kudus dalam menjalankan tugas pelayanannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang hidup tanpa jaminan sosial, semoga Allah Bapa mengajari mereka yang tidak memiliki jaminan sosial hidup dengan satu-satunya jaminan, yaitu Yesus Kristus dan Injil-Nya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa memelihara ketabahan hati kita dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan, dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa hadir dan tangan-Nya menggenggam kita untuk memberikan pertolongan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Putra-Mu telah menandaskan bahwa Engkau selalu mendampingi kami. Perkenankanlah kami hidup tanpa mengenal takut dan penuh gairah terhadap segala yang baik. Kami mohon ini demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami. Amin. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, terimalah kiranya korban pepulih dan syukur ini. Semoga dayanya menunjang kami dalam mempersembahkan cinta hati kami kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam yang megah ke bawah kuasanya, agar selaku wakilmu ia mengatur alam yang engkau ciptakan dan memuji dikau karena besarnya karya-karyamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan ini bersama semua malaikat, kami memujimu sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu,
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Santo Yosef, para rasul dan semua orang kudus yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai supaya kami yang telah dikuatkan oleh belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu.
Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta alam semesta, Engkau telah memperbaharui kami dengan santapan tubuh suci dan darah mulia Putra-Mu terkasih. Kami mohon agar berkat kebaktian ini kami memperoleh keselamatan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon perhatian umat akan adanya beberapa pengumuman. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Anes Saputra Simamora dan Yunik Sophia Herviani. Keduanya dari lingkungan keluarga Kudus wilayah 6. Merupakan pengumuman yang kedua. Barang siapa mengetahui adanya halangan untuk perkawinan tersebut, wajib memberitahu pastor kepala paroki. 2. Komunitas Kerahiman Ilahi San Mare diadakan setiap hari Jumat pukul 14.30 di Kapel. Mohon kehadiran umat. 3. PDP KK San Mare diadakan pada hari Kamis 29 Juni pukul 19.30 di Aula San Mare bersama Ibu Jenny Tan. 4. Sabtu tanggal 1 Juli akan diadakan misa Sabtu Imam, doa senakel, pengakuan dosa, dan adorasi pukul 6. 5. Misa Jumat pertama tanggal 7 Juli diadakan 3 kali, pukul 6, pukul 12, dan 19.30 dengan adorasi. 6. Baptis bayi akan diselenggarakan pada tanggal 30 Juli dan pembekalan orang tua diadakan pada tanggal 23 Juli. Pendaftaran harap hubungi Sekretariat Gereja. 7. Penerimaan sakramen Krisma telah dimulai. Pendaftaran dan informasi lainnya hubungi Sekretariat Paroki. 8. Setelah selesai misa, para peserta Bible Fun Day dimohon berkumpul kembali di aula. 9. Jumlah kolekte Sabtu dan Minggu tanggal 17 dan 18 Juni 2023. Kolekte pertama sejumlah Rp58.880.236. Kolekte kedua sejumlah Rp68.967.888. Sekian pengumuman. Terima kasih. Pertama-tama kami bersama Romo Hardi dan Dewannya mengucapkan selamat berbahagia kepada 18 pasang keluarga yang sangat berani dan tetap setia dalam janji perkawinan. Sekali lagi, profisiat, setia sampai mati. Ucapan terima kasih pula kami menyampaikan kepada anak-anak, adik-adik 145 tunas-tunas muda masa depan gereja yang selama 2 hari penuh mengikuti Bible Bible Fun Day. Bible Fun Day. Ya. Kalau orang tuanya yang setia 18 pasang tidak disorakin ya.
Selamat juga. 2 hari penuh mengikuti pembinaan dan penuh sukacita saya juga berusaha hadir pada akhir kegiatan. Kegiatan di bawah asuhan para suster, frater Gali, tentu dengan teman-teman, frater-frater, suster-suster, para pembina, pendamping lainnya juga. Tepuk tangan, terima kasih. Gitu. Dan mungkin inilah ungkapan hati terima kasih dari frater Gali yang tinggal 1-2 hari lagi ada dengan anak-anak kita sekalian. Tuh, mulai main mata sedikit. Terima kasih ya frater. Jangan lupa hari-hari terakhir ini tetap memberi makan kepada frater kita, ya, supaya nanti kembali ke seminari tetap wah gitu. San Mare memang luar biasa setia memperhatikan panggilan suci jadi imam. 3 tahun lagi doakan supaya frater Gali jadi imam. Amin. Ya, begitu. Ya, suster-suster, terima kasih bersaksi atas kesetiaan hidup apa ya, berkeluarga ya. Hidup sebagai biarawati. Ya, tepuk tangan juga lah suster-suster. Ya. Hidup ya. Hidup dan berkarya sehari-hari di lembah yang sunyi di sana, di bawah sana. Kebanjiran terus-menerus mereka, ya toh. 2 hari ini mereka tampil untuk siapa tahu ada yang jadi suster nanti dalam hati. Ya, doakan ya. Jadilah suster, jangan takut. Kalau takut jadi keluarga, suami atau istri, jadilah suster. Amin tuh. Nah, jadi terima kasih semuanya. Akhirnya semua ini terjadi karena Romo. Romo siapa ya? Yogi ya. Setia selalu melayani kita dalam Ekaristi Kudus, bahkan mungkin dalam pengakuan dosa. Tidak lama lagi Romo Yogi juga pergi jauh, bukan pergi perang, walaupun daerahnya di sana kalau saya tidak salah itu Jerman, untuk memperdalam lagi ilmunya. Nah, jadi seorang Romo yang ahli masa depan gereja, gitu ya, betul ya informasi saya. Ya, dalam hari-hari mengepak pakaiannya, buku-buku, masih ada waktu datang ke sini. Terima kasih. Ya cukuplah, anak-anak lumayan tenang, walaupun ada 1-2 adik-adiknya yang masih juga keluar dari rel. Biasanya tenang, tapi hari ini saking senangnya lupa bahwa kita dalam misa kudus tetap tenang. Supaya papa mamanya, orang tuanya ingat sikap tenang dan doa dari papa mama, kakak-kakaknya itu turun pada anak-anak. Kalau papa mamanya tenang berdoa saleh, anak-anakmu pun demikian. Terima kasih ya.
Mari anak-anak, bernyanyilah, tampil atau di sana sebelum berkat. Ayo suara emas. Memuji Tuhan. Ya. Mari sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita semua diberkati, dibimbing dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari pergi kita diutus. Amin.